271. Lepas maghrib Farish baru pulang ke rumah, setelah mendampingi beberapa anggota tim audit dari Jakarta. Melihat suasana rumahnya yang sudah sepi, Farish segera masuk ke kamar mencari istrinya kemudian ke kamar atas, setelah Vika tidak ada di kamar. Vika baru saja beribadah dari musola di samping rumah. "Mas," panggil Vika melihat pintu kamarnya terbuka. "Kok sepi sayang, pada kemana?" tanya Farish menuruni tangga dari kamar atas. "Ke rumah bapak, Mas. Aku mau ikut tapi enggak boleh," utinya Al. Nanti kamu bisa kecapean di sana. Kamu baru pulih," jawab Farish sambil memeluk Vika dari belakang. Dihirupnya dalam-dalam aroma tubuh istrinya. Aroma yang selalu membuatnya tenang dan mampu menghilangkan penatnya. "Aku ingin ke sana juga Mas, enggak enak sama keluargaku. Mereka juga tahu kamu baru pulih, dan lagi hamil muda. Pasti maklumi. Telepon ibu aja, bilang belum bisa datang sekarang." "Iya, bapak ibu sih bisa ngerti, tapi para tetangga itu. Enggak usah mikirin kata orang ya, baik dan buruknya kita masih jadi buruk untuk orang tidak suka dengan kita," kata Farish memeluk erat Vika. Kangen kamu," ucap Farish. "Mandi dulu Mas, kamu baru dari jalan, banyak bakteri dan virus yang nempel," jawab Vika melepas tangan Farish yang ada di pinggangnya. "Iya deh, mandi dulu. Tapi nanti lanjutin ya," kata Farish menyambar bibir Vika dengan cepat. Dirinya kemudian masuk dalam kamar mandi. Vika mengambil selimut tipis dan sebuah bantal, kemudian membawanya ke ruang tengah untuk menonton televisi sambil menunggu Alfat yang ikut Oma, Opa dan Eyang putrinya. Begitu menyalakan televisi, siaran berita menampilkan berita tertangkapnya seorang buronan yang sudah lama banyak dicari Interpol, seorang mafia penjual organ-organ tubuh manusia di Singapura, dan seorang mafia obat-obatan terlarang yang berasal dari Hong Kong. Melihat wajah sang mafia obat-obatan terlarang, Vika menjadi teringat pada Jack, orang yang pernah bersinggungan dengan ayahnya, dan ditembak mati oleh ayahnya, saat menyelamatkan dirinya dalam penculikan. Vika mengelus perutnya dan mengingat bayinya yang dulu terlepas dari kandungannya. Semoga kejadian itu tidak terulang dengan kamu ya Dad. Bunda ingin kamu lihat kamu tumbuh dewasa, bersama kakak Al, gumam Vika. "Lihat apa serius banget?" tanya Farish keluar dari kamar. "Itu, orang yang kemarin sempat masuk ke kamar ayah sayang," kata Farish setelah melihat foto Ah Hong dan Jackson. "Iya Mas, mereka berdua dan seorang lagi yang bernama Jimmy, yang menyuruh, Sudayu, Willy dan penggemar kamu, Zaka," kata Farish sambil masuk dalam selimut Vika yang berbaring di sofa. "Ih, sempit Mas, duduk di sana kenapa? Enggak enak?" "Enggak ada kamu," jawab Farish sambil nyengir, dan nekat berbaring di samping Vika. Vika hanya bisa pasrah dengan sikap manja Farish yang selalu kambuh jika hanya berdua dengannya. "Udah makan belum, Mas?" tanya Vika sambil membelai rambut Farish. "Belum sih, nanti aja. Mau begini dulu sama kamu," kata Farish memeluk Vika. Kepalanya bersandar di ceruk leher Vika. "Mas, bagaimana di kantor tadi?" tanya Vika kemudian. Ya begitulah sayang, aku nambah musuh baru," jawab Farish dengan mata terpejam. "Musuh baru gimana?" "Orang-orang yang terlibat kasus PT Plastindo marah padaku dan teman-teman yang membongkar kecurangan mereka. Mereka menganggapku sok suci dan cari muka. Mereka hampir saja meninju stafku yang mengeluarkan bukti keterlibatan mereka." Ya mana ada orang yang enggak marah kalau diadukan. "Aku enggak mengadukan mereka sayang, aku cuma melakukan tugasku, mana aku tahu kalau ternyata mereka curang begitu." Sudahlah enggak perlu dibahas, aku mau nikmati metime dengan istriku dan adik, kata Farish mengelus perut Vika yang masih datar. "Sayang, kalian itu bawa keberuntungan buat aku. Dulu kelahiran Al, aku naik jabatan. Dan tadi aku ditawari untuk pelaksana tugas kepala seksi intelijen dan penindakan. Sayang, satu tingkat di atas jabatan yang di Bangka dulu, aku terima enggak ya? Kalau Mas merasa mampu, ya laksanakan. Karena jabatan itu, kan amanah yang ada pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat, Mas. Aku hanya bisa mendukung dan mendoakan saja. Konsekuensinya aku akan jarang di rumah dan lebih berisiko. Aku menerima Mas jadi suamiku, jadi aku harus siap dengan semua resikonya,"
kan, dikagumi banyak orang, dan sering berurusan dengan senjata. Jadi aku siap aja dengan semua resiko atas tanggung jawab Mas yang baru. Begitu ya, syukurlah. Aku seneng dengarnya. Mungkin ini rejeki adek juga ya, sayang. Iya, rejeki adek udah banyak meski belum lahir, jawab Vika bersyukur. Makan yuk Mas. Aku mau minum obat takut lupa nanti. Ferish mendongak dan menatap wajah Vika yang juga menatapnya. Ferish kemudian bangun dan beranjak dari sofa, dan mengulurkan tangannya mengajak Vika bangun. Dengan bergandengan tangan mereka berdua menuju ke ruang makan. Kamu duduk aja ya, biar aku yang manjain istriku, kata Ferish mengambilkan nasi untuk Vika. Terima kasih ayah, sekalian ya, obatnya ada di meja dalam kamar, Mas, pinta Vika dengan lembut. Ferish mengangguk dan memberikan piring yang sudah berisi nasi, baru kemudian masuk ke kamar mengambilkan obat Vika. Saat makan, Siska menelepon, mengatakan kalau Alfat akan menginap bersamanya di rumah Mardi. Alfat pun meminta izin sendiri pada Vika dan Ferish sambil memamerkan mainannya yang dia mainkan bersama Steffi, anak Lydia dan Steve. Melihat Alfat begitu bersemangat, Ferish akhirnya mengizinkan Alfat untuk pertama kalinya tidur di rumah Mardi. Kalau malam ini dia tidak rewel menginap di sana, bisa jadi dia akan jarang di rumah juga, Mas, keluh Vika yang sebenarnya tidak rela Alfat tidak tidur di rumah. Enggak apa sayang, melatih kemandirian Al juga, dia cowok, harus terbiasa juga jauh dari orang tuanya, dia harus lebih mandiri. Apalagi akan ada adiknya, kata Ferish menghibur Vika. Ini belum kalau ayah udah kembali, jawab Vika mulai khawatir. Ferish mengulum senyum dan menggenggam tangan Vika, resiko, Alfat punya banyak orang yang menyayanginya. Vika mengangguk dan melanjutkan makannya. Dan kemudian minum obat, Singapura, Dion Gimun menjalani terapi kakinya sambil melihat video-video Alfat, cucu kesayangannya itulah yang menjadi penyemangatnya untuk cepat sembuh. Meskipun, kata Dr. Lukas kondisi Dion Gimun tidak akan seperti sebelumnya, Dion Gimun tetap berusaha, yang penting bisa beraktivitas lagi tanpa tongkat. Dan malam ini Dion Gimun sedang menjalani terapi dengan sinar X untuk saraf tulang belakangnya. Bagus Dion, progresnya, kalau kamu bisa menahan diri untuk tidak memaksakan saraf gerak kamu dengan aktivitas yang berat, aku izinkan kamu untuk kembali ke Semarang minggu depan. Jika di akhir minggu ini, grafiknya stabil atau bahkan meningkat, dan kamu bisa kesini lagi 2 minggu sekali, kata dokter saraf, yang didampingi Dr. Lukas. Dion Gimun tersenyum senang, dia berjanji pada dirinya sendiri akan hidup sehat dan mengikuti semua anjuran Dr. Lukas sahabatnya. Aku ingin cepat bertemu keluargaku dokter, jadi aku akan mengikuti semua saran kalian. Dr. Lukas dan temannya tersenyum senang. Pengobatan mereka berhasil, meski metode yang mereka pakai untuk mengobati Dion Gimun, belum pernah mereka praktekkan sebelumnya. Terima kasih Luke, kamu mengenalkanku pada Dr. Low. Kalian memang hebat, kata Dion Gimun mengulurkan tangan mengajak berjabat tangan. Dion Gimun pun dibawa kembali ke kamar perawatannya, dengan Joe mendorong kursi rodanya. Chia, dan seorang anak buah Dion Gimun dari Hong Kong sudah menunggunya di kamar. Mereka melaporkan sudah melumpuhkan Jimmy dan orang-orangnya. Jimmy sendiri masih dalam pelariannya, tapi sudah tidak memiliki kekuatan. Semua asetnya dibekukan oleh polisi dan anak buahnya yang masih ada sudah ditangkap polisi. Bagaimana dengan Sedayu, kalian menemukannya? Maaf bos, dia juga belum ditemukan. Mereka berdua hilang seperti ditelan bumi, tanpa jejak apapun. Ya sudah, kalau mereka sudah kehabisan perbekalan pasti muncul. Perketat jalur laut saja, Jimmy pasti akan lewat laut. Untuk berpergian, kata Dion Gimun. Awasi keluarga Sedayu, dan mantan suaminya. Iya bos, sudah ada satu tim yang selalu mengawasi mereka. 272. Hari bahagia bagi adik dan sahabat baik Vika pun tiba, pukul 10 pagi. Di sebuah gedung serbaguna Meitania dan Dr. Raditya akan melangsungkan resepsi pernikahan mereka. Akad nikah sudah langsungkan semalam di rumah Pak Zakaria. Embun cantik, kata Alfat yang melihat Vika sedang berias di depan cermin. Al juga ganteng, kayak ayah. Cocok banget jasnya dengan kamu sayang, puji Vika pada Alfat yang baru selesai berganti pakaian dengan Siska. Dari Oma,
Bagus ya, Bun, seru Alfat ikut mematutkan diri di cermin. Dilihatnya penampilan dirinya yang menggunakan jas putih lengkap dengan vest berwarna silver, senada dengan gaun yang akan Vika kenakan berwarna silver dengan hiasan benang bordir berwarna fuchsia. Siska yang sudah siap dengan kebaya berwarna silver, masuk ke dalam kamar Vika. Sudah siap belum sayang? Sudah jam 8 lebih sayang, kata Siska membuat panik. Sudah, Ma. Jadinya Vika pakai flat shoes aja ya, keluh Vika yang sangat ingin memakai sepatu tingginya. Bawa aja sepatunya, dipakainya nanti kalau mau foto bersama. Kalau untuk jalan-jalan, pakai flat aja, Mama ngeri dengan kandungan kamu, ucap Siska khawatir. Yuk sayang, mobilnya sudah siap, kata Ferish di depan pintu. Ferish nampak terkejut melihat Vika yang sangat cantik. Tatapan memuja dia berikan hanya untuk istrinya. Kenapa Rish terkejut begitu? Ledek Siska yang melihat wajah Ferish muka pengen. Siska kemudian keluar dari kamar Vika sambil tersenyum. Ferish hanya tersenyum dan menggaruk tengkuknya. Ferish merasa malu sudah ketahuan mertuanya. Ayah, embun cantik ya, kata Alfat mendekat ke kaki Ferish. Pastinya, jawab Ferish mengangkat Alfat untuk digendong. Embun Al memang paling cantik. Yuk, kalau telat Tante Mei bisa marah sama Bunda. Vika mengambil clutch-nya dan keluar dari kamar. Tangannya yang bebas membawa sebuah paper bag berisi sepatu tingginya. Masih dibawa juga sepatunya, tanya Ferish mengambil paper bag dari tangan Vika, agar istrinya leluasa untuk mengandeng lengannya. Dipakai kalau mau foto aja, Mas, jawab Vika senyum senang. Tanpa sepatu tinggi juga tetap cantik kok sayang. Embun cantik banget, kata Alfat kemudian memberi Vika satu kecupan basah di pipinya. Vika tertawa lebar, dibalasnya kecupan Alfat dengan sebuah kecupan di kepala Alfat. Mereka bertiga kemudian masuk dalam mobil yang dikemudikan oleh Koko. Sedangkan Siska dan Harold berada di mobil yang lain dengan sopir mereka sendiri. Iringan mobil Vika sampai di gedung dengan cepat. Dua keluarga besar sudah bersiap, di ruang tunggu dan ruang rias. Vika segera menemui Bu Aminah yang sedang dirias. Siska sibuk melakukan tugasnya untuk melihat persiapan di dalam gedung. Ferish bersama Harold menemani Pak Zakaria yang sedang menjamu keluarga besan di ruang tunggu. Ibuku cantik banget, kata Vika melihat Bu Aminah yang sedang dipakaikan jilbab. Mbak Vika, apa kabar? Kata seorang perias yang dulu merias dirinya saat akad nikah. Bu Aminah nampak tersenyum dari pantulan cermin di depannya. Baik Mbak, terima kasih ya, mau direpotkan lagi, kata Vika mendekati Bu Aminah. Dia udah mau dapat untung untuk lagi loh, Mbak, kata Bu Aminah mengelus perut Vika yang berdiri di samping kursi. Wah, selamat ya Vika, sehat dan lancar sampai lahiran, kata sang pria sambil memasang jilbab Bu Aminah. Amin, terima kasih Mbak. Bu, Vika temui keluarga Mami dulu ya, semalam cuma ketemu bentar, pamit Vika. Vika kemudian pergi ke ruangan sebelah, di mana keluarga Raditya dirias. Beberapa pasang mata menatap takjub pada Vika yang sedang memasuki ruangan. Wow, mamiku cantik banget, kata Vika menghampiri ibu dari Dr. Raditya. Tangannya merangkul wanita yang sudah dianggapnya sebagai orang tua, karena begitu akrabnya dirinya dengan Raditya. Sayang, kamu meledek Mami, kamu aja cantik banget begini. Kamu kemana semalam? Mami cari kamu habis acara tapi enggak ada lagi, kata sang Mami. Maaf Mi, Vika langsung pulang, enggak enak badan, pusing banget. Alfat juga sudah rewel, jawab Vika merasa bersalah. Kamu sakit? Tanya Mami dengan menatap Vika penuh perhatian. Vika mengulum senyum dan berbisik pada sang Mami, Vika lagi ngidam Mi, mudah capek. Sang Mami berseru bahagia, dipeluknya Vika penuh kegembiraan. Selamat ya, udah dapat rejeki lagi. Mami ikut senang sayang. Vika membalas pelukan Mami Dr. Raditya dengan hangat. Moga aja Mei juga cepat kasih Mami cucu ya, biar Mami sibuk dengan cucu Mami. Sang Mami tertawa senang atas doa Vika. Anak kamu mana? Mami belum sempat menggendongnya. Sama ayahnya Mi, di depan temani bapak. Yang cantik ini siapa kak? Kok dari tadi enggak dikenalin sama aku? Tanya seorang wanita parubaya bagian dari keluarga Raditya. Ini kakaknya Mei, Bulek, teman Raditya sekolah dulu, jawab sang Mami.
Cantik banget, sudah menikah. Sudah Bu, dah hampir 2 anak saya, jawab Vika sambil tersenyum. Matanya menatap tanya pada sang mami. Kalau belum menikah mau saya kenalin anak saya, dia dokter juga di Surabaya. Vika hanya mengulum senyum mendengar perkataan saudara Raditya itu. Itu, sepupunya papi, orangnya bawel banget, kalau dia bicara yang enggak jelas, enggak perlu didengar ya, bisik sang mami pada Vika. Saat wanita itu sudah keluar dari ruangan, Vika mengangguk dan mengulum senyum. Mi, Vika kembali ke tempat ibu ya, nanti mami menginap di rumah Vika saja ya. Biar bisa ngobrol, Vika kangen sama mami, kata Vika menggenggam tangan sang mami. Lihat nanti ya sayang, mami bawa rombongan ini jadi agak ribet kalau untuk mampir. Iya, Vika tunggu loh Mi, kata Vika kemudian keluar dari kamar rias keluarga Raditya. Vika menuju ruang rias Maitania. Di dalam ruangan yang itu hanya ada Mei dan juru riasnya. Dan seorang asisten juru rias pengantin. Mei nampak begitu bercahaya. Setelah bertahun-tahun memendam rasa pada Raditya, ini adalah akhir dari perjuangannya. Dek, sudah makan? Tanya Vika begitu masuk dalam ruangan Mei. Bak, kok baru datang sih? Tanya Mei yang masih dipasangi hiasan rangkaian melati di sanggulnya. Namanya ibu-ibu. Pagi ya rempong dengan dapur dan sumur. Mau mbak ambilkan makan? Nanti kalau sudah di pelaminan lupa makan, kata Vika. Mau sih, aku dari semalam juga nggak makan, tapi nanti mbak Vika capek, bisa kena omel ibu banyak orang aku. Kalau mbak sakit, jawab Mei tidak enak hati. Ya udah, mbak minta tolong Ara aja, biar dia yang ambilkan, jawab Vika mengeluarkan ponselnya. Setelah menghubungi anak dari buleknya, Vika iseng memotret Mei yang sedang dirias, dan mengirimnya ke Raditya. Raditya membalas pesan foto dengan emotikon marah. Semalam Mei belum mau disentuh olehnya karena pesan Vika yang memintanya untuk menahan dulu sampai resepsinya. Vika senyum-senyum sendiri melihat balasan Raditya yang disertai umpatan. Kenapa mbak, senyum-senyum sendiri? Suami kamu ini, marah sama aku. Gara-gara kamu tidak mau disentuh tadi malam. Sekarang minta ganti rugi voucher. Kamu belum bilang, kan dek, tentang voucher itu? Belum dong, biar kejutan, kata Maitania tersenyum. Bagus, Jo sudah siapin semuanya, enggak perlu bawa baju, palingan juga enggak akan kalian pakai, seloroh Vika yang membuat wajah Maitania memerah. Iya, bentar, kata Vika kemudian menekan nomor Dion Gimun. Ayah, Vika udah sama pengantin. Kata Vika begitu wajah Dion Gimun muncul di layarnya. Vika kemudian memberikan ponselnya pada Maitania. Halo cantik, selamat ya. Maaf ayah tidak bisa hadir, lihat nih, kata Dion Gimun kemudian menunjukkan mesin terapi yang mengilingi tubuhnya. Maitania merasa haru, Dion Gimun yang bukan siapa-siapanya begitu perhatian pada dirinya. Iya ayah, yang terpenting ayah sehat, cepat kembali. Dan terima kasih ya, iya. Hadiahnya sudah Mei terima. Mei suka, jawab Maitania dengan senyuman tulus. Dion Gimun terlihat tersenyum senang. Ayah senang kalau kamu senang, bahagia selalu ya cantik, dan cepat susul mbakmu itu, udah mau punya 2 anak. Doakan ya ayah. Pasti ayah doakan, untuk anak-anak ayah semua. Oke, ayah harus matikan dulu ya, mau mulai terapi. Iya, ya. Kata Maitania kemudian mengembalikan ponsel Vika. Acara resepsi pun dimulai, dengan digandengan Pak Zakaria dan Bu Aminah, Maitania memasuki gedung resepsi. Vika dan Feris duduk di deretan keluarga menyambut tamu. Alfat dengan gagahnya berjalan mendampingi Maitania. Meski tidak ada dalam susunan acara, Alfat ingin ikut bersama Maitania begitu melihat Maitania memasuki gedung. Anak kamu selalu ingin tampil mas, kata Vika melihat Alfat yang terlihat penuh percaya diri. Feris mengulum senyumnya yang terlihat bangga. Seluruh keluarga besar Vika dan Feris yang melihat Alfat pun nampak senang. Begitu Maitania sudah duduk di pelaminan, Alfat berlari kembali pada Vika dan Feris. Dia duduk di deretan cucu keluarga Purba, bersama Salma dan Farhan. Vika merekam seluruh acara, dan mengirimkan acara bahagia sang adik pada Dion Gimun yang tidak bisa bergabung dengan mereka. 273.
Pesta tasyakuran pernikahan Meitania dan Dr. Raditya berakhir dengan rasa bahagia dan kepuasan, karena acara sudah berlangsung dengan sukses. Setelah para tamu berpamitan, diadakan makan siang bersama seluruh keluarga besar kedua belah pihak. Selamat untuk kedua mempelai berbahagia, dan doakan saya semoga bisa cepat menyusul kalian, seru Mardi yang berdiri mengacungkan gelas minumnya. Semua keluarga yang masih tinggal bersorak mengaminkan permohonan Mardi. Hori, teriak Alfat ikut berdiri di atas kursinya. Alfat mengacungkan botol susunya. Tingkah lucu Alfat kembali menarik perhatian semua orang. Mardi tertawa kencang, keponakan tersayangnya menirukan gerakannya. Mardi memeluk erat Alfat dengan penuh rasa gemas. Om, lepasin Al, seru Alfat yang mulai tidak nyaman. Satu kecupan di kepalanya didapat Alfat dari Mardi, membuat Alfat tersenyum manis. Ayo, kita mulai pesta kita, seru Dr. Raditya memotong kambing guling yang sudah disediakan, kemudian membaginya pada beberapa piring sajian, agar semua bisa menikmati daging kambing itu. Dit, makan yang banyak, biar tambah stamina kamu, bisik Ferish pada Dr. Raditya. Pasti Rish, aku enggak mau kalah sama kamu. Aku akan kejar setoran biar bisa cepat punya yang seperti Al, jawab Dr. Raditya sambil tersenyum. Sip. Jangan sampai kalah sama wanita, ucap Ferish kemudian membagikan piring berisi daging di atas meja panjang. Sayang, enggak boleh banyak loh, pesan Ferish kembali duduk di samping Vika. Iya, Mas, untuk obat ingin aja. Bener Vika, sayang kandungan kamu, masih muda. Daging kambing, kan hangat di perut, kata Farah yang duduk tak jauh darinya. Vika mengangguk dengan senyum, dan menikmati makanannya. Begitupun yang lainnya juga menikmati hidangan yang disajikan dalam sukacita. Asteris, menjelang keberangkatan Meitania dan Dr. Raditya untuk berbulan madu. Meitania tak hentinya berterima kasih pada Vika dan Ferish, juga Siska. Mei sangat merasa beruntung memiliki saudara yang begitu perhatian padanya. Mbak, Mei tidak tahu apa Mei bisa membalas semua yang sudah Mbak lakukan untuk Mei, sampai saat ini. Mei berhutang banyak sama Mbak, kata Mei pada Vika yang menemaninya bersiap-siap di dalam kamar. Sudahlah Dek, kita kan saudara. Sudah seharusnya saling bantu. Iya Mbak, kita saudara. Kalau enggak ada Mbak Vika dan Mama Siska, pesta tadi tidak akan semeriah itu Mbak, jawab Meitania menangis haru. Itu rejeki kamu Dek, alhamdulillah kami bisa membantu. Iya Mbak, aku kasihan sama Mas Raditya. Dia hampir putus asa untuk wujudkan pesta tadi. Dia tidak mau keluarga besarnya memandang keluarga kita sebelah mata. Meski Mami Papi tidak seperti itu, tapi keluarga Papi julid banget Mbak. Dan saat pesta tadi aku tenang, karena mereka terlihat puas dan senang. Iya, Mami pernah cerita soal itu. Karena Mami pernah merasa terhina oleh keluarga Papi, karena latar belakang keluarga Mami yang orang biasa. Makanya Mbak enggak ingin kamu dan Mami dipermalukan mereka. Saat Mbak cerita ke Mama, dan Mama mau bantu, Mbak ikutkan besok acara di Surabaya. Lihat besok ya Dek, Mas Ferish sudah banyak izin. Jadi aku tanya dulu, kata Vika memeluk Meitania. Mereka sudah selesai berberes. Meitania siap untuk pergi berbulan madu. Hadiah pernikahan darinya dan Ferish. Vika dan Mei kemudian keluar dari kamar Mei, menemui anggota keluarga yang lain, yang sedang berkumpul di teras. Mau berangkat sekarang? Tanya Ferish, melihat Mei dan istrinya sudah keluar dengan sebuah koper. Boleh, sudah siap, kan? Tanya Raditya pada Mei. Sudah, jawab Mei mengangguk dan senyum. Ya sudah, kami antar, sekalian kami pulang, kata Ferish sambil berdiri. Melihat Ferish sudah berdiri dari duduknya, Vika pun mencari Alfat yang sedang bermain dengan teman sekolahnya. Sebelum Vika keluar dari pagar rumah, Alfat sudah pulang dengan mono dan pakaian yang dipakai Alfat sudah basah kuyup dan kotor. Kamu kenapa sayang, bisa basah semua begitu? Tanya Vika sedikit berteriak. Main air, Bun, jawab Alfat lirih. Ini kenapa celananya tanah semua? Kamu main di mana? Melihat Vika sudah marah, Mono menjelaskan kalau Alfat ikut bermain di kolam ikan yang sedang dikuras, bahkan Alfat ikut masuk dalam kolam. Dan Alfat diberi seekor ikan nila yang dimasukkan dalam kantong plastik hitam. Vika hanya bisa menggelengkan kepala. Ayok mandi,
Kita pulang, kata Vika mengambil tangan Alfat dan membawanya ke kamar mandi. Ferish, Mei, Tania dan Dr. Raditya hanya tersenyum. Mereka tidak mau terlihat membela Alfat saat Vika sedang marah. Meski sebenarnya merasa kasihan melihat wajah Alfat yang takut, mereka harus menahannya agar Alfat tidak merasa sangat dimanjakan. Begitupun dengan Pak Zakaria dan Bu Aminah yang melihat Vika masuk dengan wajah marah. Vika memakaikan baju Alfat dengan dia, tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya pada Alfat sejak di kamar mandi. Meski Vika memperlakukan Alfat seperti biasa, tapi dengan diamnya Vika membuat Alfat merasa sangat bersalah. Alfat bahkan tidak mau mengeluh sakit pada lututnya yang lecet saat mandi tadi, karena melihat Vika sudah marah. Saat Vika akan memakaikan celana pada Alfat, baru Vika menyadari bahwa ada goresan luka di lutut Alfat yang sedang duduk. Vika kemudian keluar dari kamar, menuju ke ruang televisi untuk mengambil obat merah. "Sudah sayang?" tanya Ferish melihat Vika di depan lemari. "Belum mas, sebentar, itu anak kamu lututnya luka. Aku obatin dulu," jawab Vika sambil menutup pintu lemari kemudian masuk kembali dalam kamarnya. Alfat masih duduk di atas kasur, dia mencoba tersenyum manis menatap Vika yang baru masuk dengan obat merah dan plester. "Embun, Al minta maaf ya," kata Alfat menyentuh pipi Vika dengan kedua tangannya, saat Vika mengoleskan obat merah. "Bunda enggak pernah larang Al bermain dengan teman-teman Al, tapi Bunda enggak suka kalau Al ikut masuk kolam, bahaya sayang." "Iya Bunda, maaf. Besok Al enggak main kotor lagi." "Bukan main kotornya sayang, tapi karena Al ikut masuk kolam, enggak pakai sandal lagi. Kalau ada pecahan kaca atau benda tajam lainnya, kan enggak kelihatan sayang. Terus, kalau bajunya basah, cepat pulang, mandi. Bisa sakit kamu nanti. Ini kenapa bisa tergores gini? Tadi Al kepleset dalam kolam, jadinya basah dan luka ini kena dinding kolam," jawab Al menunduk. "Al enggak akan lagi embun, Al akan menurut kata embun. Bunda ingin Al hati-hati kalau bermain, ya. Al, kan mau jadi kakak." Alfat mengangguk dan tersenyum, dipeluknya Vika dengan erat, sambil mengucap terima kasih. "Oke, sekarang kita pulang ya," kata Vika setelah mengecup kepala Alfat. Mereka berdua kemudian keluar dari kamar, dengan Vika membawa tas Alfat. Begitu Alfat keluar ke teras, sang ayah meledeknya, karena sudah kena marah Vika. Alfat merajuk manja dan minta digendong Ferish. "Sudah minta maaf sama Embun belum?" Alfat mengangguk dan menyandarkan kepalanya di bahu Ferish. Yang habis kena marah Bunda, jadi manja sama ayah ya," ledek Raditya mengacak rambut Alfat. Bu Aminah dan Pak Zakaria yang melihat sikap Alfat hanya tersenyum. "Sudah yuk," kata Vika mengajak Ferish dan pasangan pengantin baru untuk berangkat. Vika memberikan tas miliknya dan milik Alfat pada Raditya untuk dimasukkan dalam mobil. Mereka pun berpamitan pada Pak Zakaria dan Bu Aminah untuk pergi. Vika dan Ferish akan pulang ke rumah mereka, sedang Mei, Tania dan Dr. Raditya akan berbulan madu. "Embun marah, karena sayang sama Al, jadi jangan sedih ya," kata Bu Aminah pada Alfat. "Iya Nek, Al juga sayang Embun," jawab Alfat melirik pada Vika yang berdiri di depan pintu mobil. Bu Aminah memberikan kecupan hangat di kedua pipi dan kening Alfat, begitupun Pak Zakaria yang kemudian menggendong Alfat untuk diantar ke pangkuan Vika di dalam mobil. Ferish sudah bersiap di balik kemudi, sedang pasangan pengantin baru ada di bangku tengah. Pukul 8 malam di rumah Vika dan Ferish. "Sudah tidur?" tanya Vika pada Ferish di depan kamar Alfat. Vika kemudian masuk, dan mendekati ke tempat tidur Alfat. "Jangan terlalu keras sayang, kalau marah. Dia kelihatan takut banget tadi. Aku enggak ngapa-ngapain dia, Mas. Aku juga enggak tega, kalau mau marah apalagi main tangan. Enggak sanggup aku, Mas. Aku cuma diemin aja." "Ish, diemnya kamu itu udah seperti singa, mendingan juga diomelin, daripada kamu diem," kata Ferish yang membuat Vika tersenyum. "Masa iya sih, Mas? Kamu juga kalau diam juga serem. Dibujuk pakai apapun enggak mempan," kata Vika merangkul punggung Ferish yang sedang membungkuk menyelimuti Alfat. "Raditya sama Mei pasti lagi senang-senang. Kita senang-senang juga yuk sayang," kata Ferish memegang tangan Vika yang ada di pinggangnya.
Tatapan mereka bertemu saat Farish menoleh ke samping di mana wajah Vika mendekat di bahu kirinya. Maunya kamu itu? Jawab Vika mencubit hidung Farish. Mau enggak? Tanya Farish dengan kerlingan mata genit. Vika tersenyum dan mengangguk menyetujui. Tanpa menunggu lama, Farish membawa Vika untuk turun ke kamar mereka. 274. Dion Gimun sudah merasa badannya lebih sehat, dia tinggal di apartemen yang dibeli Farish. Dirinya sudah bosan tinggal di rumah sakit, gerak-gerik Dion Gimun masih dalam pengawasan Dr. Lukas. Jo dan beberapa pengawalnya masih setia mendampinginya dan menjaganya. Bos, anak buah Jimmy, minta bergabung, bagaimana? Tanya Jo saat Dion Gimun memeriksa pekerjaannya. Mereka berdua berada di ruang tamu. Dengan kacamata Dion Gimun fokus menatap layar laptopnya. Sebuah pena berada di jemarinya. Buat apa? Mereka merasa tidak punya pemimpin lagi. Biarkan saja, aku tidak mau menambah orang lagi. Sudah cukup dengan kalian semua yang ada. Aku sudah tidak sanggup lagi Jo, jawab Dion Gimun datar. Oke bos, akan saya sampaikan. Jo, gimana dengan urusan perizinan usaha kita yang baru? Masih dalam proses bos, agak lama, karena kita memakai jalur resminya. Iya, pelan-pelan kita putar kemudi kita, aku mau usaha yang legal. Aku tidak mau membahayakan orang-orang yang aku sayangi, kata Dion Gimun penuh semangat. Jo mengangguk paham, sudah waktunya untuk mereka kembali ke jalan yang benar. Sudah banyak harta dan nyawa yang mereka pertaruhkan. Jo juga sudah berjanji pada Dr. Stella untuk bekerja yang tidak membahayakan keluarganya. Bos, ada seseorang yang mau bertemu, dia membawa kabar tentang Sedayu, sekarang ada di lobi rumah sakit, kata seorang pengawal pada Dion Gimun. Temuilah Jo, dan cari tahu apa maunya. Baik bos, jawab Jo segera beranjak dari sofa, dan mengikuti pengawal Dion Gimun menuju rumah sakit. Sedayu, gumam Dion Gimun menyandarkan badannya ke sofa. Kenangannya bersama Sedayu muncul lagi, bergantian dengan kenangannya dengan Dr. Cynthia. Suara ponsel membuyarkan lamunannya. Panggilan video dari Vika. Tanpa menunggu lama Dion Gimun menerima panggilannya Vika yang di laptopnya. Wajah lucu dan menggemaskan yang selalu dia rindukan muncul di layar, membangkitkan semangatnya kembali. Opa, seru Alfat dengan riang. Dion Gimun melambaikan tangan dengan tertawa senang. Kesayangan opa, lagi apa sayang? Al mau bobo, tapi Al kangen opa. Oh ya, besok opa tanya opa dokter dulu ya, kalau opa boleh pulang, opa pulang. Enggak, ya, akhir pekan kita yang akan ke sana ya. Anak tersayang ayah ingin ke jalan-jalan ke Marina Bay lagi, kata Farish menyambung. Serius, kalian mau ke sini? Iya, ayah, Jumat sore kami pergi, kasihan juga nih, cucu kesayangan sudah kangen berat sama opanya, kata Farish memangku Alfat. Opa juga sudah kangen banget Fatih, kita jalan-jalan ya, kita bersenang-senang. Hori, jalan-jalan, tapi Al enggak mau naik lalala ya ayah, kata Alfat menoleh pada Farish. Kenapa? Ayah ingin naik lagi, opa juga ingin naik, tanya Farish mencoba mengorek alasan Alfat. Meski dirinya sudah tahu jika Alfat mengalami trauma tersendiri di tempat biang lala, berkaitan dengan kejadian penusukan Vika. Al takut, jawab Alfat membalik badan dan memeluk Farish. Enggak perlu takut Fatih, kan ada opa akan ikut kalian. Dan semua orang jahat takut sama opa, kata Dion Gimun dengan semangat. Benar kata opa sayang, Al tidak perlu takut. Di sana juga sudah banyak pak polisi yang menjaga. Opa juga sudah sembuh, bisa temani kita jalan-jalan. Alfat menoleh ke layar dan melihat Dion Gimun yang berjalan, memperlihatkan dirinya sudah sehat kembali. Iya opa, enggak ada yang sakiti embun lagi. Opa janji sama Fatih, enggak ada yang sakiti embun Fatih lagi. Alfat mengangguk dan percaya pada janji opanya, karena dalam ingatan Alfat, opanya tidak pernah mengingkari janjinya pada Alfat. Kita naik lalala, lalu lihat ikan dan naik kapal ya, Fatih mau, kan? Mau? Opa, mau, jawab Alfat ceria lagi. Farish dan Dion Gimun pun tertawa. Mereka berharap trauma yang dirasakan Alfat akan hilang jika diajak kembali ke tempat yang membawa kenangan buruk akan hilang. Sekarang,
Bobo yu sayang, kata Farish. Besok Al harus sekolah. Iya, besok pagi opa telepon ya. Sekarang Bobo, kata Dion Gimun dengan senyum. Di sebelahnya Jo sudah menunggu untuk memberi laporan. Bye opa, Al sayang opa, muah, kata Alfat dengan senyuman manisnya, bibirnya maju ke depan layar. Memberi kecupan jarak jauh untuk Dion Gimun. Opa juga sayang Fatih, mimpi indah ya sayang, balas Dion Gimun memberi kecupan jarak jauh. Panggilan pun diakhiri. Dion Gimun menerima laporan Jo. Jo yang sudah menunggu Dion Gimun, meletakkan beberapa foto yang memperlihatkan kondisi Sedayu. Sedayu ditemukan di dalam kapal yang akan menuju ke China. Kapal itu tertangkap patroli pihak keamanan laut. Bagaimana dia sekarang? Memprihatinkan bos, dia ingin bertemu dengan bos. Pembawa pesan tadi adalah petugas perairan, jawab Jo. Di mana dia sekarang? Ada bersama pihak berwajib. Bos mau bertemu. Bawa aku ke sana, aku ingin dia melihatku sehat-sehat saja. Atas tindakannya, jawab Dion Gimun sambil beranjak dari duduknya. Dion Gimun masuk dalam kamar dan memakai celana panjang serta sweater tebalnya. Jo meminta pengawal Dion Gimun mempersiapkan mobil, dan bersiap untuk pergi. Mendampingi Dion Gimun, asteris. Perjalanan menuju ke pelabuhan tidak lama. Di pos kesehatan petugas perairan, Dion Gimun menemui Sedayu yang sedang duduk di kursi terlihat sangat mengenaskan. Wajahnya penuh luka, dan pakaiannya yang lusuh. Dion Gimun datang tidak dengan tangan kosong. Atas cerita Jo, Dion Gimun membawakan pakaian Vika yang ada di lemari untuk Sedayu dan beberapa bungkus makanan. Dion Gimun masuk dengan badan tegap dan wajah yang segar. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan orang yang menginginkan kematiannya. Dion, kata Sedayu dengan lirih. Wajahnya mendongak setelah aroma maskulin yang segar menyebar di seluruh ruangan. Kenapa? Terkejut aku baik-baik saja, kata Dion Gimun dengan senyum mengejek. Aku sudah bilang Dayu, keluargaku bisa jadi kelemahan sekaligus kekuatanku. Dengan kehadiran mereka di sampingku aku lolos dari maut lagi. Maaf Dion, maafkan aku, kata Sedayu memohon. Dia menurunkan tubuhnya dari kursi dan berlutut di kaki Dion Gimun. Dion Gimun tidak begitu saja menerima penyesalan Sedayu, dirinya menghindar saat Sedayu akan menyentuh kakinya. Aku tidak pernah menyangka aku bisa tertipu muslihatmu Dayu. Kamu yang terlihat sederhana, ternyata begitu berbisa, kata Dion Gimun ketus. Dion aku terpaksa, jawab Sedayu penuh penyesalan. Karena uang, kan kamu terpaksa begitu. Jangan rakus Dayu, uang akan membahagiakan juga menjerumuskan jika kamu serakah. Sekarang nikmatilah kesuksesan kamu. Aku tidak akan berbuat apapun atas kamu. Aku hanya akan jadi penonton atas drama yang kamu buat, kata Dion Gimun kemudian tertawa. Aku mohon lepaskan aku Dion, aku akan melakukan apapun yang kamu minta, kata Sedayu. Di mana Jimmy? Bawa aku pada Jimmy, dan kamu akan bebas. Aku tidak tahu di mana dia. Setelah mendengar penyerangan di rumahnya dan kemudian polisi menggerebek gudang, dia pergi meninggalkanku. Aku terpaksa pergi dan menyelinap di kapal, jelas Sedayu sambil menangis. Ya sudah jika kamu tidak tahu, aku akan mencarinya sendiri. Ini pakai dan makanlah. Aku berterima kasih padamu karena kamu aku jadi tahu kekuatan cinta sebuah keluarga, kata Dion Gimun kemudian keluar dari pos kesehatan. Dion Gimun kemudian mengajak anak buahnya untuk pergi meninggalkan Sedayu. Jo, selidiki perairan di sekitar kapal itu tertangkap, ajak penyelam dan sisir setiap sudutnya. Aku yakin Jimmy pasti masih ada di sekitar tempat itu. Dia pasti menunggu kapal lain untuk kembali ke negaranya. Jo mengangguk dan menemui kepala petugas perairan. Jo juga akan mengirim bantuan tenaga untuk membantu pencarian, serta perbekalan. 275. Jo menyuruh beberapa orang untuk mengikuti petugas patroli yang menyamar untuk menemukan Jimmy. Dengan menggunakan sebuah kapal nelayan yang cukup besar mereka menyusuri perairan Singapura, Malaysia. Waktu sudah tengah malam, kapal samaran tiba di lokasi tertangkapnya Sedayu dan beberapa orang nelayan. Dan menurut pengakuan para nelayan, kapalnya disewa oleh sepasang pria dan wanita. Tak lain adalah Jimmy dan Sedayu. Perlahan kapal berjalan dengan penerangan seadanya. Beberapa orang bersembunyi dalam dek, agar tidak terlihat orang buruan mereka. Saat kapal sudah mendekati perbatasan teritorial Malaysia,
Nampak di samping kapal nampak 3 orang pria di air menggetuk badan kapal. Seorang petugas yang berdiri di dekat layar yang tergulung, menoleh ke bawah. Dengan lampu senter dia menyorot ke air, dan nampaklah 3 orang, yang sudah terlihat kedinginan di air. Seorang di antaranya berwajah bule, dan 2 lainnya berwajah oriental. "Hei, hentikan kapal, ada orang minta tolong," seru petugas. "Sepertinya dia orang kita cari, ciri-ciri wajah mirip dengan gambar. Ayo berjaga-jaga," bisik sang petugas dengan teman-temannya. Mereka kemudian mengulurkan tambang ke bawah pada 3 orang itu. "Cepatlah, sebentar lagi pos perbatasan, akan sulit melewati mereka jika kami terlihat membawa penumpang selain awak kami." 3 orang itu pun berebut untuk naik duluan. Mereka tidak mau ditinggalkan kapal harapan mereka dan mati konyol karena hipotermia di laut. "Aku duluan, aku yang bayar kalian," seru Jimmy pada 2 anak buahnya yang tidak mau kalah. "Ayo cepatlah kalian, jangan berdebat. Waktu kita tidak lama," seru petugas dalam bahasa Kantoan. Jimmy pun segera naik ke tali yang sudah terikat kuat di dek kapal. Seorang petugas menyambutnya dengan sebuah borgol di tangan, begitu tangan Jimmy meraih tangan seorang petugas yang menariknya. Jimmy mengumpat tidak bisa berkutik lagi. 2 anak buahnya juga mendapat perlakuan yang sama, mereka langsung mendapat gelang besi begitu menjatuhkan diri di atas dek. "Tangkapan besar kita malam ini. Bonus kita menanti, dan double, hahaha," seru seorang petugas yang dijanjikan bonus dari kantornya dan juga dari Dion Gimun jika berhasil menangkap Jimmy. "Tamat sudah pelarian kamu Jimmy, dan berakhir di kotak ikan," kata seorang anak buah Dion Gimun sambil mengangkat tubuh Jimmy dan memasukkannya dalam kotak untuk tempat ikan. Jimmy berteriak minta dilepaskan dan mengiming-imingi hadiah yang lebih besar dari yang Dion Gimun janjikan. "Kamu mau bayar kami pakai apa? Hah? Harta kamu sudah habis dibagikan pada anak buahmu. Rekening kamu pun sudah dibekukan. Kamu lebih miskin dari gelandangan di jalan Jimmy." Kapal pun berputar arah, mereka kembali ke pelabuhan lagi. Mereka segera menghubungi pihak polisi untuk menyerahkan Jimmy. Anak buah Dion Gimun pun segera melapor pada Jo dan Chia, tugas mereka telah selesai. Asteris. Tawar yang membahana di kamar Dion Gimun setelah mendapat telepon dari Jo dan kiriman gambar foto Jimmy yang turun dari kapal dengan tangan terborgol dan diseret 2 orang polisi. Ucapan syukur Dion Gimun ucapkan pada Sang Pencipta, orang-orang yang ingin melukai keluarganya sudah tertangkap. Dion Gimun mengumpulkan orang-orang kepercayaannya untuk merayakan keberhasilan mereka. Dion Gimun juga mengumumkan perubahan produksi di pabrik mereka. Mereka akan memproduksi vitamin yang memanfaatkan hasil laut dan tanaman obat, untuk kelangsungan hidup mereka setelah tidak memproduksi obat-obatan terlarang. Beberapa orang yang berkompeten di bidang pengawalan, akan dibuatkan jasa pengawalan. Dan sisanya tetap bekerja di Noah Cargo. "Bos, meski kita mengundurkan diri dari dunia hitam, bos tetap ada bagi kami, kan? Kita tetap keluarga, kan?" "Tentu saja Jangkung. Cara kita cari duit saja yang berubah, perusahaan tetap ada, hubungan kita tetap keluarga. Aku tidak bisa bangkit sendiri tanpa kalian. Jadi, kabarkan pada anak buah kalian, kalau ingin tetap di jalan yang lama silahkan, tapi kita tidak fasilitasi lagi. Aku sudah mundur dari kepengurusan organisasi. Bos, apapun yang akan bos lakukan, kami akan selalu bersama Anda bos," kata Chia, yang disetujui oleh semua orang yang hadir. Pengumuman pengunduran diri Dion Gimun dari organisasi penjualan obat-obat terlarang, menggemparkan dunia bawah tanah. Mereka segera mengadakan pertemuan untuk membagi daerah yang menjadi kekuasaan Dion Gimun, dan menunjuk pengganti Dion Gimun. Ponsel Dion malam itu langsung berdering tanpa henti dari orang-orang yang menyayangkan mundurnya Dion Gimun. Oscar langsung mengumpat kesal pada Dion Gimun begitu Gion mengangkat panggilannya. "Kamu benar sakit Dion, sampai kamu mundur. Itu orang-orang berebut pasar kamu. Kamu tidak ikut berebut Oscar, kenapa malah telepon aku? Aku tidak butuh lagi Dion, semua yang kumiliki sudah cukup. Aku mengkhawatirkan kamu Dion. Ada apa? Apa kamu benar-benar tidak bisa bergerak lagi?" "Terima kasih Oscar sudah memikirkan aku, tapi aku baik-baik saja. Aku sudah sehat sekarang. Aku sudah janji pada bidadariku aku akan berhenti. Dia akan memberiku cucu lagi. Jadi aku harus melindungi mereka," jawab Dion Gimun sambil tersenyum.
Apa? Kamu mau punya cucu lagi? Ya, hidupku akan menjadi lebih ramai lagi Oscar. Mereka akan menemaniku di masa tuaku. Hahaha, aku iri padamu Dion, kamu punya anak-anak yang akan menghiburmu, jawab Oscar sedih. Hei, urusi keponakanmu, bukankah istrinya akan melahirkan lagi? Berbaikanlah kamu dengan dia, maka dia akan baik padamu, dan mengunjungi kamu. Sebentar lagi Natal Oscar, kamu harus berkumpul dengan keluargamu. Ya, kamu benar, aku akan mendapat cucu dari keponakanku. Aku akan mengunjungi mereka Dion, jawab Oscar teringat pada keponakannya yang tidak setuju akan bisnisnya. Ya, datanglah pada mereka. Merekalah keluargamu Oscar, setelah itu, datanglah ke Indonesia, kita berkumpul bersama dengan anak cucuku. Kamu akan benar-benar hilang dari organisasi Dion. Iya, aku tidak akan ikut campur lagi pada masalah organisasi. Aku akan bangun perusahaanku lagi, untuk cucu-cucuku. Selamat Dion, dan semoga bahagia, kata Oscar pada akhirnya. Selesai dengan panggilan Oscar, Bonnie pun langsung menghubungi Dion Gimun. Bonnie yang sedari dulu mengincar posisi dan pasar Dion Gimun, merasa kehilangan Dion Gimun saat mendengar Dion Gimun mundur. Kamu meneleponku untuk mencaci atau memberiku selamat Bonnie? Tanya Dion Gimun langsung. Ayolah Dion, aku menelepon karena aku peduli. Kita memiliki selera yang sama Dion, jadi aku tahu bisa mengerti keputusan kamu. Tapi apa tidak terlalu cepat Dion untuk pensiun? No, aku butuh banyak waktu untuk bersama keluargaku Bonnie. Mereka jauh lebih penting dari kekuasaan di organisasi. Kenapa kamu serahkan ke organisasi, tidak kamu tunjuk langsung saja pada orangnya? Dan kamu berharap aku menunjuk kamu. Terdengar tawa dari Bonnie yang memang sangat berharap mendapat warisan dari Dion Gimun. Aku tahu kamu Bonnie. Sudahlah, ikuti kompetisi dengan bersaing adil. Kamu pasti akan mendapatkan posisi itu, kata Dion Gimun menasehati Bonnie. Ya, Pak Tua, aku akan berusaha. Bagaimana kabar Afika dan pangeran kamu? Istriku sangat ingin bertemu mereka. Tiap kali kamu buat video mereka, dia ingin anak kami seperti Fatih. Mereka sangat baik Bonnie, ajak dia ke rumah, Vika pasti akan senang, dia sedang mengandung lagi dan butuh hiburan. Wow, selamat Dion, kamu dapat lotre lagi. Dan, pasti, kami akan mengunjungi kalian. Dion Gimun pun tertawa senang, teman-temannya menemukan hidup mereka sendiri. Vika membawa aura kebaikan bagi teman-temannya. Kembali ke jalan yang benar, memang sulit, apalagi merubah kebiasaan. Tapi dengan usaha, doa dan dukungan orang-orang terdekat akan membuatnya lebih mudah. Bersambung.